Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yeme Seram Banten. Sebelumnya bahas, jangan lupa apa yang maunya penting banget ini ciri-cirinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sharingnya ya guys. Kali ini Nyai dan ini siapa tahu di antara kalian sebenarnya kalian bisa gitu ya, seperti yang akan Nyai bahas seperti sekarang ini. Kalian teliti apakah kalian termasuk gitu. Nah, jadi ciri kalian punya ilmu spiritual yang tinggi, punya spiritualisasi yang tinggi gitu. Apakah itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada beberapa yang akan Nyai bahas, yaitu satu, kalian biasanya orangnya legowo itu relax gitu kan, satu relax. Kemudian kedua, kalian tidak ada rasa dendam sama sekali. Walaupun orang menyakiti kalian, walaupun orang nembak kalian secara halus atau gimana, kalian cuek gitu, relax gitu. Itu ciri kalian punya spiritual yang tinggi. Kemudian ketiga, kalian bisa ngebales orang tapi kalian tidak melakukan gitu. Ya cuek aja gitu, kayak paling ini dosa-dosaku, kayak seperti kayak gitu. Jadi apa-apa melihat dari diri sendiri, tidak melihat orang, kesalahan orang. Itu ciri khasnya. Kemudian keempat, biasanya menilai diri sendiri, kayak misalnya ini ada sesuatu yang nggak bener nih, oh iya ya, letak salah kita itu di mana ya, oh ya kita kurang gini nih, oh kita kurang zikirnya, atau oh kita kurang ibadahnya, oh kurang kusuk atau apa, kayak seperti itu gitu. Oh kurang deket sama Allah Tuhan, kayak gitu. Itu biasanya tuh, itu keempat. Kemudian kelima, kalian sering apa yang kalian batinin itu terjadi gitu, baik entah itu cepat atau lambat gitu ya, kelima. Kemudian keenam, banyak para gaib itu yang kayak kepengen deket sama kalian, kayak pengen kenal atau silaturahmi. Itu keenam. Kemudian ketujuh, intuisi kalian tuh tajam gitu. Jadi biasanya kalau orang yang punya spiritual tinggi itu ciri-cirinya dia tajam gitu. Ketika melihat orang, yang dilihat tuh langsung kelihatan tuh, oh ini orang kayak gini gitu. Kemudian ke-8, penciuman kalian tajam banget. Jadi ketika ada sesuatu yang gak beres atau kayak apa gitu, kalian tuh udah mencium kok kayaknya aromanya gak enak ya, ada sesuatu hal yang ini kayak gitu. Kemudian ke-8, antara alam gaib sama alam kita itu seperti kayak gak ada sekat kayak gitu. Jadi kadang suka kayak kedengeran, misalnya gini, ada yang assalamualaikum gitu, waalaikumsalam gitu, totonya di mana ya, kok kayaknya nggak ada. Atau kalau nggak, kayak mereka tuh kayak lagi ngobrol di alam gaib tuh, lagi ngobrol itu para yang halus, para jin seperti itu kita kedengeran kayak ada yang denger suara ya kayak gitu. Kemudian bisa melihat interaksi dengan makhluk yang tak nampak gitu ya, kelihatan jelas banget. Kemudian kayak gini bentuknya, kayak gini gitu. Terus kemudian ke-11 itu biasanya apa yang diomongin kejadian. Itu kalian ciri-ciri juga, salah satu ciri-ciri mempunyai spiritual yang tinggi banget. Kemudian keberapa ya? Ke-12 kemudian begini, setiap kalian misalnya mimpi gitu, itu kadang ilafat gitu, petunjuk kayak jadi kenyataan kayak gitu. Itu kemudian ke-13, biasanya kalau benar-benar kalian udah spiritual yang tinggi banget, itu pengikhlasannya tinggi banget ya kan, otomatis ketika kadang misalnya bantuin 2 orang itu kadang cuman hanya bantuin amin kayak gitu, itu jadi lebih cepet kabul gitu, Allah Tuhan cepet dengerin. Kemudian ke-14,
tanpa belajar biasanya itu udah menyerap gitu. Jadi dengan spiritual tinggi itu biasanya karena ya dari leluhur kayak gitu, atau kalau enggak memang kita pengikhlasan di mana-mana. Kalau misalnya kita pengikhlasan hati itu tinggi banget, otomatis itu menajamkan semua indera kita kayak gitu. Kemudian apa yang akan terjadi, kalian biasa ke-14 ya, apa yang akan terjadi biasanya kalian kerasa dan kelihatan gitu, oh kok mau terjadi kayak gini ya, kayak gini kayak gitu. Kemudian ke-15 biasanya mempunyai kecerdasan yang tinggi banget gitu. Cerdas itu gini, mempunyai ide lah. Jadi orang misalnya mentok nih, idenya cuman ABC, kita tuh bisa yang ABCD sampai Z gitu, terus bisa jalur, terus kayak umpama jalan mentok, orang waduh ini udah mentok nih jalan gitu tuh bisa gitu ngelewatin jalan lain, oh gini ke sini gitu. Jadi penuh ide brilian. Kemudian 15 biasanya mempunyai jiwa lebih dewasa gitu dari sumbernya. Misalnya kita misalnya ya pokoknya bisa dibilang kalau itu tuh cara berpikirnya lebih mempunyai pikiran sendiri gitu. Orang pikiran kayak gini kita enggak gitu, kita punya pikiran sendiri, oh tidak seperti itu, kayak gini, dan itu biasanya lebih memacu ke sang pencipta. Kemudian ke 15 sampai ke 16 ya, itu biasanya lebih menyatu dengan energi alam gitu, 4 unsur ya, itu tanah, air, laut, udara gitu. Jadi kadang kayak menyatu aja kayak gitu, lebih menyatu dengan alam gitu, energi alam, terus lebih seakan-akan, dan itu lebih kerasa yang namanya energi dari langit itu benar-benar kerasa kenceng banget gitu. Kemudian ke 16 sebenarnya banyak halnya. Kemudian yang lebih bisa tajam lagi itu bisa melihat penyakit orang gitu. Jadi kita ngelihat orang nih kayaknya kan, misalnya ngelihat orang gini seret gitu, semua kelihatan tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki penyakitnya apa aja, oh ini gini gitu. Dan kemudian biasanya yang punya spiritual yang tinggi itu ciri-cirinya bisa melihat masa lampau, ya kan, bisa melihat masa lampau, ada yang bisa melihat yang akan terjadi dan yang akan datang gitu. Kemudian yang lebih mantep lagi, kadang dia bisa nerogo sukmo, umpama badan di sini, tiba-tiba kok kayaknya kita, umpama nih orang ngomong nih, oh gini nih si Anu gini, itu tuh langsung kayaknya badan kita tuh di sana gitu, oh ya nih rumah kamu ini ya di sininya gini ini gini ya gini, kayak gitu, lebih bisa menjelaskan gitu. Tapi itu juga tidak sembarang nerogo sukmo itu, karena kalau tidak juga dengan dibarengi dengan hati yang bersih, dengan pengikhlasan hati, waduh itu bahaya, itu bisa berabe itu. Jadi kayak nanti bisa mau balik lagi tuh rada susah gitu, kayak pokoknya intuisinya lebih beda lagi kayak gitu. Itu bener-bener yang spiritual yang tinggi banget kayak gitu. Jadi kalian bisa dilihat dari 16 itu ciri beberapa, sebenarnya masih banyak lagi dan bisa kalian pahami. Coba kalian dari 16 itu adakah gitu. Jadi kalau kalian ada dari 16 itu berarti kalian termasuk spiritual yang tinggi juga. Bisa dari keturunan leluhur kalian, biasanya dari leluhur sih gitu, sesuai dengan daerahnya masing-masing, dan pengikhlasan hati gitu, dan biasanya lebih dekat ke sang pencipta. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe, sharingnya. Terima kasih sudah menonton. Minta maaf kalau ada kesalahan ya. Dan bagi yang mau ruqyah jarak jauh atau jarak langsung, dan juga penyembuhan penyakit medis, non medis, tulang saraf, kalian bisa datang, baik itu saraf kejepit, terkilir, remuk gitu kan, itu bisa
kalian datang langsung ke Taman Puri Indah, Blok Delta 4 nomor 27, masuk gerbang Citarum Puri, Taman Puri Indah, Serang, Banten. Nomor teleponnya nanti Nyai tulis di deskripsi ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam keberlimpahan, salam kebahagiaan, salam kesehatan semuanya. Amin.